Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi kaidah penulisan kata, di mana kaidah ini meliputi penulisan kata turunan, penulisan kata ulang, gabungan kata, kata ganti, kata depan, dan penulisan kata sandang serta partikel. Dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dinyatakan bahwa unsur terikat atau unsur yang tidak dapat berdiri sendiri ditulis serangkai. Berikut ini contoh-contoh yang benar penulisan gabungan kata. Kata-kata yang dicetak miring adalah unsur terikat, sedangkan kata-kata yang tidak dicetak miring bukan unsur terikat. Unsur terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Jika gabungan kata terdiri atas dua unsur atau dua kata yang tidak terikat, maka tulisannya dipisah. Selanjutnya, untuk menentukan gabungan kata ditulis terpisah atau serangkai, dapat ditambahkan imbuhan pada setiap unsur gabungan kata itu. Jika masing-masing dapat diberi imbuhan gabungan kata itu ditulis serangkai. Contohnya, untuk kata uji dan coba, masing-masing dapat diberi imbuhan. Dari kata uji dapat dibentuk menjadi diuji, menguji, pengujian. Dan dari kata coba dapat dibentuk kata mencoba, dicoba, percobaan, dan pencoba. Oleh karena itu, gabungan kata uji coba ditulis terpisah. Lain yang perlu diingat adalah bahwa ada sejumlah gabungan kata yang sudah dianggap padu, dan gabungan kata itu harus ditulis serangkai. Berikut gabungan kata yang sudah dianggap padu. Dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan juga telah diatur pengimbuhan gabungan. Gabungan kata yang ditulis terpisah tetap terpisah jika hanya mendapat awalan atau akhiran. Berikut ini beberapa contohnya. Kaidahnya juga menyatakan bahwa gabungan kata yang semua terpisah ditulis serangkai jika gabungan kata itu mendapat awalan dan akhiran sekaligus. Berikut contohnya. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu penulisan kata depan. Kata depan yang sering salah dalam penulisan adalah kata depan di dan ke. Dulu sebelum pedoman umum ejaan bahasa Indonesia disempurnakan diberlakukan, kata depan di dan ke tidak dipisah sehingga penulisannya tidak dibedakan. Lalu, bagaimana membedakan kata depan dan awalan? Yang pertama, kata depan di mempunyai pasangan ke dan dari. Yang kedua, kata depan di tidak dapat dilawankan dengan meng. Contoh kata di atas, selain di atas ada pula ke atas dan dari atas. Bentuk di atas juga tidak dapat dilawankan dengan mengatas. Hal itu berarti bahwa di pada di atas termasuk kata depan. Oleh karena itu kata di atas ditulis terpisah. Contoh berikutnya yaitu kata ke samping, termasuk kata depan karena sering ditemukan kata di samping dan dari samping. Selanjutnya, materi ketiga yaitu penulisan partikel. Partikel yang diatur dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah lah, kah, tah, pun, dan per. Pada dasarnya, partikel ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Contohnya sebagai berikut. Lalu, bagaimana dengan kata sekalipun? Apakah kata tetap ditulis serangkai atau terpisah? Yang pertama, ditulis serangkai jika menjadi kata penghubung, dan yang kedua, ditulis terpisah jika bukan menjadi kata penghubung. Berikut ini contoh kalimatnya. Materi selanjutnya yaitu penulisan singkatan dan akronim. Singkatan dan akronim sama-sama merupakan bentuk pendek dari sebuah kata atau lebih. Bedanya adalah bahwa singkatan merupakan bentuk pendek dari satu kata atau lebih yang dilafalkan huruf demi huruf, sedangkan akronim merupakan bentuk pendek dari dua kata atau lebih yang dilafalkan seperti kata. Berikut ini contoh singkatan yaitu MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, RRI, Radio Republik Indonesia, SMA, Sekolah Menengah Atas, PT, Perseroan Terbatas atau Perguruan Tinggi. Sedangkan akronim DAMRI, Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia, AURI, Angkatan Udara Republik Indonesia, Balita, bawah 5 tahun, dan Bandar Udara. Ada 3 kelompok singkatan yang diikuti tanda titik. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, dan pangkat. Yang kedua, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih. Dan 3, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang biasa dipakai dalam surat menyurat. Kelompok pertama, singkatan yang diikuti tanda titik adalah singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, dan pangkat. Perhatikan contoh berikut. Selanjutnya, kelompok penulisan singkatan yang kedua adalah penulisan singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih. Ada sejumlah singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih yang ditulis dengan diakhiri dengan tanda titik. Berikut ini contohnya. Kelompok penulisan singkatan yang ketiga adalah singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang biasa dipakai dalam surat menyurat. Berikut contohnya. Penulisan singkatan yang tidak diikuti tanda titik dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai berikut.
Kelompok pertama penulisan singkatan adalah penulisan singkatan nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, dan dokumen resmi. Kelompok kedua penulisan singkatan adalah penulisan singkatan yang terdiri atas huruf-huruf awal dan bukan nama diri. Contohnya sebagai berikut. Kelompok ketiga penulisan singkatan adalah penulisan singkatan lambang kimia, lambang mata uang, satuan ukuran, takaran, dan timbangan. Sebagaimana berikut ini. Penulisan akronim kelompok pertama adalah penulisan akronim yang terdiri atas huruf-huruf awal, baik nama diri maupun bukan nama diri. Banyak orang yang beranggapan bahwa akronim terdiri atas huruf-huruf kapital pasti merupakan nama diri, padahal ada juga akronim yang terdiri atas huruf-huruf kapital yang bukan nama diri. Berikut contohnya. Penulisan akronim kelompok kedua adalah penulisan akronim yang terdiri atas akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata. Akronim kelompok ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu akronim yang tergolong nama diri dan ada pula yang bukan nama diri. Dengan sendirinya, akronim yang merupakan nama diri ditulis dengan huruf awal kapital, sedangkan yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kecil semuanya. Materi selanjutnya yaitu penulisan angka dan lambang. Bilangan dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan telah diatur bahwa ada dua cara menuliskan lambang bilangan, yaitu dengan angka Arab dan angka Romawi. Masalah yang sering muncul dalam penerapan kaidah ejaan adalah kapan lambang bilang itu ditulis dengan angka dan kapan ditulis dengan huruf. Hal itu sering dipertukarkan. Contohnya sebagai berikut. Lalu, bagaimana pengaturan penulisan lambang bilangan yang sesuai kaidah? Lambang bilangan yang harus ditulis dengan angka adalah lambang bilangan yang menyangkut satu ukuran, yaitu panjang, berat, luas, dan isi, waktu, dan nilai uang. Yang kedua, menomori alamat, yaitu jalan, rumah, kamar hotel, apartemen, atau kantor. Dan yang ketiga, menomori bagian karangan dan ayat kitab suci, sebagaimana dalam contoh kalimat berikut ini. Selanjutnya, lambang bilangan yang ditulis dengan huruf adalah lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, kecuali dipakai secara berurutan seperti yang telah dijelaskan tadi. Contoh pemakaiannya dalam kalimat yaitu tertera di layar. Lalu, bagaimana jika lambang bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, tetapi terletak pada posisi awal kalimat? Karena kalimat harus diawal dengan huruf kapital, lambang bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata itu tidak diletakkan pada awal kalimat. Penulisan lambang bilangan yang terakhir adalah penulisan lambang bilangan dengan angka dan huruf sekaligus. Lambang bilangan yang ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dipakai dalam kwitansi atau rumusan peraturan perundang-undangan. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Selain lambang bilangan yang ditulis dengan huruf dan atau di atas, diatur pula penulisan lambang bilangan tingkat, yaitu contohnya sebagai berikut. Materi selanjutnya yaitu penulisan kata ganti dan kata sandang. Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan diatur penulisan kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Lalu kata sandang yang diatur adalah si dan sang. Penulisan kata ganti ku, proklitik atau terletak di depan, dan ku, enklitik atau terletak di akhir tidak menimbulkan masalah dalam penulisannya. Yang sering menimbulkan masalah adalah penulisan kata ganti kau. Dengan demikian, jelaslah bahwa kau yang ditulis serangkai adalah kau yang berfungsi sebagai bagian predikat, sedangkan kau yang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya adalah kau yang berfungsi sebagai subjek. Penulisan kata sandang si dan sang sudah jelas, yakni ditulis terpisah dari kata berikutnya dan ditulis dengan huruf kecil. Khusus kata sandang sang ditulis dengan huruf awal kapital hanya untuk nama Tuhan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.